Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap istri beliau punya peran yang tak tergantikan, dan di antara mereka ada satu sosok wanita kuat yang lahir dari tulang rusuk seorang Amirul Mukminin, Hafsah binti Umar, ibu kaum mukminin, penjaga kalamullah dan saksi sejarah suci Islam. Lahir di tengah kemuliaan Quraisy, Hafsah tumbuh dalam didikan seorang ayah yang kelak menjadi pilar Islam, Umar bin Khattab. Sejak kecil, ia dididik dalam suasana yang keras, disiplin, namun penuh prinsip. Dari ayahnya, ia belajar keberanian. Dari keluarganya, ia mengenal kehormatan. Dan dari Islam, ia menemukan tujuan hidup sejatinya. Di usia muda, Hafsah menikah dengan Khunais bin Hudhafah, sahabat Nabi yang juga termasuk awal masuk Islam. Mereka hijrah bersama ke Madinah, menapaki jalan yang penuh pasti demi keyakinan yang tak tergoyahkan. Namun, takdir memisahkan mereka lebih cepat dari yang diduga. Khunais gugur dalam perang Uhud, meninggalkan Hafsah sendiri sebagai janda di usia muda. Sebagai ayah, Umar merasakan kesedihan yang mendalam. Ia ingin putrinya kembali bahagia. Ia lalu menawarkan Hafsah kepada sahabat-sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan, lalu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi keduanya menolak atau diam. Umar merasa malu dan sedih. Namun siapa sangka, rencana Allah jauh lebih indah. Beberapa hari kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang meminang Hafsah. Rasul berkata, Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik dari Utsman. Maka Umar pun menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia dan haru. Putrinya akan menjadi istri dari manusia terbaik di muka bumi. Hafsah masuk dalam rumah tangga kenabian yang penuh dengan hikmah dan pengajaran. Hafsah dikenal sebagai wanita yang kuat, rajin beribadah, dan juga cemburu. Cemburunya pernah membuatnya dan Aisyah bersekongkol menggoda Nabi. Mereka berkata bahwa madu yang diminum Nabi membuat nafasnya berbau. Rasul pun menjauhi madu, tapi Allah langsung menurunkan wahyu. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Quran Surah At-Tahrim ayat 1. Hafsah tidak hanya dikenal karena nasab dan pernikahannya, tapi juga karena ilmunya. Ia hafal Al-Quran, ia cerdas. Ketika Abu Bakar memerintahkan pengumpulan Al-Quran pasca perang Yamamah, mushaf itu disimpan oleh Umar, dan setelah Umar wafat, mushaf itu disimpan oleh Hafsah. Ia menjaga kalamullah dengan penuh kehormatan. Di masa Utsman bin Affan, mushaf itu menjadi standar bacaan resmi umat Islam yang kita warisi hingga hari ini. Seperti istri-istri Nabi lainnya, setelah Rasulullah wafat, Hafsah tidak menikah lagi. Ia menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu, dan menjaga kehormatan kenabiannya. Ia rajin puasa, sering menangis dalam qiyamul lail, dan tidak banyak bicara kecuali dalam ilmu. Ketika Umar bin Khattab wafat ditikam,
Hafsah menangis di sisi jasad ayahnya. Ia kehilangan dua sosok paling dicintainya dalam hidup, suaminya dan ayahnya. Hafsah wafat pada tahun 41 Hijriah di masa Muawiyah. Ia dimakamkan di Baqi, Madinah, bersama para ummul mukminin lainnya. Ia meninggalkan dunia, tapi warisannya tetap abadi. Sebuah mushaf yang menjadi rujukan dunia Islam, sebuah kisah yang menjadi inspirasi bagi wanita-wanita pencinta ilmu. Dari Hafsah kita belajar bahwa menjadi mulia bukan hanya karena nasab, tapi karena sabar dalam ujian, kuat dalam keimanan, dan setia menjaga amanah Allah. Hafsah mungkin tidak sepopuler Aisyah atau setegas Khadijah, tapi ia adalah penjaga mushaf suci yang kita warisi hingga hari ini. Ia adalah simbol kekuatan wanita muslimah yang menjunjung ilmu dan kehormatan. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada para istri Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.